Bab yang menjelaskan tentang sifat atau bentuk fisik malaikat maut. Sebelum kita mengarah pada pembicaraan ini, kami hanya menyandarkan kepada pengarang kitab. Nanti isi terhadap permasalahan tentang sifat fisik malaikat maut yang ditulis di dalam kitab ini, kami menyandarkan kepada penulis kitab. Penulis kitab yang ini adalah Imam Al-Qurtubi. Sekali lagi, ulama-ulama memang menyinggung. Sesungguhnya tidak ada hadis yang sahih menyebutkan tentang sifat-sifat bentuk jisim malaikat maut. Cuma di kitab ini kemudian ada. Sehingga kami sifatnya hanya hanya membacakan dan hanya menyandarkan kepada pengarang kitab, yaitu Imam Al-Qurtubi. Waqad balaghani, kata dia, Imam Al-Qurtubi, waqad sungguh balaghani, telah datang kepadaku. Wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui, wa ahkamu, dan dialah Allah yang seadil-adilnya. Ana malakal mauti, sungguhnya malaikat maut, ra'suhu fis sama, kepalanya di langit. Kalimatnya yang gini, sungguhnya malaikat maut itu kepalanya di langit dan kedua kakinya di bumi. Menurut kitab ini, malaikat maut kepalanya di langit, kedua kakinya di bumi. Wa anna dunya kulluha, dan sungguhnya dunia semuanya, mulai dari manusia, gunung-gunung, lautan, semua apa saja yang ada di dunia, fiyadin malakil mauti, di hadapan malaikat maut, kal qasmati baina yadi ahadikum ya'kulu minha, seperti salah satu di antara kalian yang menghadapi satu piring makanan. Jadi gambaran diumpamakan di dalam perkataan Imam Al-Qurtubi di kitab ini, malaikat maut kepalanya di langit, kedua kakinya di bumi. Seluruh apa saja yang ada di dunia, mulai dari hamparan gunung, lautan, manusia, makhluk hidup, hewan, dan semua apa saja yang ada di bumi, itu ada di hadapan malaikat maut seperti atau seumpama sampean menghadapi sepiring makanan yang hendak dimakan. Menurut kitab ini, artinya menungsa kepenak di dalam lagi ya. Kalau kita melihat dari dohir kemudian kalimat yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, ini mengandung pelajaran yang cukup mengerikan. Artinya kita disuruh untuk berhati-hati terhadap permasalahan ini. Kalau saya sih mengambil positifnya saja, karena ini adalah hal yang berkaitan dengan masalah supaya kita lebih dekat untuk mengingat kepada kematian. Sekalipun sekali lagi ulama menyebutkan tidak ada satupun hadis yang sahih menyebutkan sifat atau bentuk fisik malaikat maut, cuma di kitab ini ada. Kami berhusnudon kepada kemudian yaitu Imam Al-Qurtubi. Kami serahkanlah, wallahu alam bishawab. Dan berikutnya ini, waqad balaghani, dan sungguh telah sampai kepadaku, wallahu alam, dan dia Allah lebih mengetahui, wa ahkamu, dan dia Allah seadil-adilnya zat. Ana malakal mauti, sungguhnya malaikat maut, yang duru wajhi kulli adami, dia melihat kepada wajah tiap-tiap anak manusia. Sungguhnya malaikat maut melihat pada wajah tiap-tiap manusia. Pada hitungan yaitu sehari, salah sumi'ah nadrata wasittina nadrah, yaitu sebanyak 366 kali. Bayang nenek sampean lagi ngaji tuh didelingi malaikat maut lagi ngantuk. Waduh. Wah, berarti dia malaikat maut kalau menurut kitab ini dia melihat setiap manusia sejumlah 366 kali. Artinya menunggu kapan kemudian malaikat maut itu diperintahkan untuk mencabut nyawa manusia. Makanya kadang-kadang kita menyaksikan ada orang yang mati tatkala berjalan di tengah jalan, kemudian tiba-tiba kemudian dia terkapar mati. Ada orang yang kemudian duduk sedang berbicara kemudian mati. Ada orang yang kemudian memimpin rapat sedang berbicara seperti ini kemudian mati. Ada orang kemudian yang sakit di tempat tidur, itu sudah lazim. Tapi banyak pula kemudian kadang-kadang manusia yang mati itu tidak menyangka kematian datang pada saat itu. Dan kita tahu kalau menurut kemudian kitab ini malaikat maut melihat sampai bilangan 366. Ini menunjukkan dia ingin supaya kemudian malaikat maut kalau seandainya kemudian melihat manusia itu ajalnya telah tiba,
kemudian jatah rezekinya sudah tidak ada, maka kemudian tatkala malaikat maut diperintahkan, maka dia dengan segera mencabut nyawa manusia, tidak pandang bulu, entah dia di jalan, entah dia kemudian di pekarangan, entah dia kemudian di kantor, entah dia kemudian di lapangan, entah dia kemudian dimanapun tempatnya. Kalau sudah sampai kemudian waktunya telah tiba, malaikat maut tidak peduli terhadap permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah itu. Maksudnya itu. Dan berikutnya waballaghani, dan sungguh telah sampai kepadaku, anna malakal mauti, sungguhnya malaikat maut, yang dulu fi kulli baitin, malaikat maut melihat untuk tiap-tiap rumah, tahta dilin samai, yang ada di bawah naungan langit. Artinya malaikat maut melihat rumah yang ada di dunia ini semuanya. Dalam hitungan sehari adalah situmi'ah marah, itu sebanyak 600 kali. Dalam rumah-rumah sampean ping 600 didelengin nang malaikat maut, diteleng. Oh ya, urung tekan titik wan sini. Jangan-jangan ada salah satu di rumah itu yang sudah habis jatah rezekinya, habis yaitu waktu hidupnya di dalam kehidupan dunia. Lantas malaikat maut kemudian diperintahkan oleh Allah, baru kemudian malaikat maut mencabut. Bayang nganti ping 600. Antum bayangkan kalau suatu saat kemudian jadwal kematian kita ternyata kemudian kita sedang berbuat maksiat, dan pada situ malaikat maut sedang menatap kita semuanya, yaitu menatapnya dengan suasana yang marah atau murka. Bagaimana keadaannya jika malaikat maut mencabut nyawa manusia yang seperti itu? Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya tadi disinggung di dalam ayat Al-Quran, malaikat maut yadribuna wujuhahum. Tatkala mencabut nyawa manusia, terkadang malaikat maut itu sambil memukul wajah-wajah mereka dan kemudian memukul punggung-punggung mereka. Wah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya, wa ballaghani, dan sungguhnya telah sampai kepadaku, anna malakal mauti, sungguhnya malaikat maut, qaimun, dia berdiri malaikat maut, wasatad dunya, di tengah kehidupan dunia. Malaikat maut berdiri di tengah-tengah dunia yang kita bijak ini. Fayang dulu dunia kulluha, lantas kemudian dia melihat dunia semuanya. Biroha, daratannya, bahroha, lautannya, wajiballaha, gunungnya, dan semua itu di hadapan malaikat maut, kabaydati baina rijli ahadikum, itu seperti seumpama telur di antara kemudian kedua kaki manusia. Jadi malaikat maut kalau berdiri di tengah-tengah bumi, nek dhewe ngatek nang tengah-tengah bumi, lautan, gunung, manusia, semua hamparan apa saja yang ada di dalam permukaan bumi ini, itu seumpama ada seorang laki-laki berdiri, kemudian di tengah antara kedua kakinya itu sebutir telur. Gampangannya telur ke diumpamakna dunia nang malaikat maut. Otomatis dalam keadaan melihat siapapun dengan bilangan jumlah yang banyak sangatlah mudah. Wong tugasnya malaikat maut juga hanya mencabutnya nyawa tok. Wah, kaya wong lanang seakan-akan yaitu ada sebutir telur yaitu di antara dua kakinya. Karena kita tahu sing jenengane manusia itu adalah makhluk yang kecil, sementara makhluk-makhluk Allah itu semuanya besar. Saya pernah sampaikan kepada jenengan, malaikat itu besar-besar. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ada yang memiliki sayap 1200. Ada yang memiliki sayap 2400. Dan malaikat yang paling besar adalah malaikat Hamalatul Arsy. Besarnya adalah yaitu jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Kalau seandainya kita lihat malaikat-malaikat itu yang besar-besar itu semuanya, kita bandingkan dengan diri kita masing-masing. Kira-kira malaikat maut tatkala melihat manusia itu seperti satu titik hitam. Tatkala kemudian panjenengan menitikan dengan pena di sebuah kertas, satu titik hitam, seolah-olah kayak menungsakin dalam titik hitam secitik gitu. Menungsa di hadapan malaikat maut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, kalau di dalam kitab itu seperti itu. Kemudian berikutnya, wa ballaghani, dan sungguh telah sampai kepadaku, anna malakal mauti,
sungguhnya malaikat maut awanan lillah, dia memiliki banyak pembantu-pembantu yang disediakan oleh Allah. Allahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui itu. Laisa minhum malakun illa law udinna lahu ayal taqama samawati wal arda fil laqmati wahida la fa'ala. Kata kemudian di dalam kitab ini, sungguhnya malaikat maut memiliki pembantu-pembantu malaikat maut di dalam mencabut nyawa manusia. Dan kemudian hanya Allah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat yang membantu malaikat maut. Kalimatnya seperti itu. Lantas kemudian, tidaklah malaikat pembantu-pembantu malaikat maut itu jika diizinkan untuk menelan langit dan bumi, jika kemudian pembantu-pembantu malaikat maut itu diizinkan oleh Allah untuk menelan itu langit dan bumi, maka cukup satu kali telan. La fa'ala, pasti kemudian dia akan melakukannya. Ke pembantunya malaikat maut. Nek ewon dene diizinkan langit dan bumi ditelan, hanya cukup satu telan. Diumpamakan kayak menungsa nek ngontal ndok dua, seperti itu. Artinya manusia sangat kecil di hadapan malaikat maut. Naudzubillah min dzalik. Wallahu alam bisawab terkait masalah ini. Kemudian berikutnya, waballaghani, dan sungguh telah datang kepadaku ana malaikal mauti, sungguhnya malaikat maut itu tufzamu minhu al malaikat asyaddu min fazni ahadikum min az-zabni. Sungguhnya malaikat maut itu ditakuti malaikat-malaikat lainnya. Malaikat maut sangat-sangat ditakuti oleh malaikat-malaikat lainnya. Melebih takutnya antum, takutnya kalian-kalian semuanya tatkala berada di hadapan hewan yang sangat buas. Sampean suatu saat bayangna, suatu saat berdiri di hadapan singa yang sedang lapar. Singa itu kemudian sudah mengeluarkan kuku tajamnya dan kemudian meraung sambil kemudian menampilkan gigi taringnya yang tajam. Ada di hadapan jenengan. Kira-kira manusia tatkala ada di hadapan hewan buas yang seperti itu, bagaimana kemudian rasa takutnya? Nah, malaikat-malaikat yang lain takutnya kepada malaikat maut itu melebihi sampean takutnya kepada hewan buas. Kalau menurut kitab ini. Dan berikutnya, waballaghani, sungguh telah sampai kepadaku. Yaitu anna malaikal mauti anna hamalatul ars, sungguhnya malaikat hamalatul ars. Malaikat hamalatul ars itu malaikat yang paling besar. Jumlahnya ada 4. Nek dina kiamat jumlahnya ada 8. Kalau hari ini malaikat hamalatul ars itu jumlahnya ada 4. Besok kalau hari kiamat jumlahnya ada 8. Nah, besarnya malaikat hamalatul ars sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis yang sahih, itu jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Antum kalau melihat hadis Rasulullah riwayat Ibnu Abbas, jarak antara langit dunia dengan dunia yang kita bijak ini jauhnya 500 tahun perjalanan. Sampai yang dalam langit dunia, kayak menurut hadis yang sahih, jaraknya ke sana ke sini itu adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala jarak antara daging telinga dengan pundak 700 tahun perjalanan. Kalau seandainya kemudian jarak antara sini dengan sini 700 tahun perjalanan, badannya seberapa besarnya? Wah, kayak apa ya? Ki malaikat hamalatul ars jumlah papat ngesuk jumlah wulu nang dina kiamat. Kalau ini sahih. Kalau bentuk ciri fisik yang disebutkan di dalam hadis sahih terkait masalah ciri atau sifat atau yang menyebutkan tentang bentuk malaikat hamalatul ars, ini sahih. Kalau malaikat hamalatul ars. Nah, lantas sesungguhnya malaikat hamalatul ars yang besar itu, yang paling besar, idza quriba, tatkala dia didekatkan, malakul mauti, tatkala kemudian didekatkan malaikat maut kepada malaikat hamalatul ars itu.
Nek malaikat hamalatul arsy itu didekatkan kepada malaikat maut. Kalimatnya seperti itu. Maka sungguhnya malaikat hamalatul arsy itu akan mengecil dabah. Sungguh dia malaikat hamalatul arsy akan mengecil. Yasiru sampai kemudian menjadi misla syarati minal wazni minhu. Itu akan mengecil sekecil seutas rambut karena rasa takut kepada malaikat maut. Wallahualam bisawab terkait masalah itu. Jadi nek didekatkan kepada malaikat maut nanti akan mengecil sampai seutas rambut. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah ini. Makanya saya hanya menyandarkan kepada pengarang kitab. Dulu kan pernah disampaikan bahwa kitab ini memang kitab fenomenal. Artinya memang banyak dari ulama-ulama yang mengkritisi. Di antaranya karena memang hadisnya banyak yang tidak ditemukan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi kemudian ulama banyak pula yang berhusnudzon kepada beliau. Karena kita akui juga seorang Imam Al-Qurtubi adalah seorang ulama yang besar. Dia juga ahli dalam bidang tafsir Al-Quran, ahli bahasa, ahli kemudian dalam bidang ilmu hadis dan yang lain-lain, sehingga ulama juga banyak yang berhusnudzon kepada beliau.